Gimana? Kang Ridwan, ini memang situasi sudah kondusif. Dan bahkan kalau kita lihat ada juga yang menyebut akan ada eskalasi berikutnya. Iya. Ya kan? Tentu Kang Ridwan punya informasi lebih banyak dari saya tentang cerita itu. Tetapi yang menarik bagi saya saat ini adalah sisa-sisa demonstrasi yang kemudian ditunggangi aksi unjuk rasa itu adalah munculnya istilah-istilah geng Solo ini adalah sampai sekarang seolah-olah itu benar nggak sih? Sudah ada bantahan dari juga relawan Pak Jokowi ya kan, bahkan juga sudah menjelaskan bahwa geng Solo itu nggak ada dan seterusnya. Nah, di dalam perspektif intelijen dilemparnya isu geng Solo sebagai dalang dari kerusuhan yang jelas-jelas itu hoax, tapi kan saat ini itu menjadi seolah-olah diksi yang biasa. Padahal kan itu kan sebuah istilah yang menurut saya sih istilah goib, itu nggak jelas itu geng Solo itu siapa. Gimana Kang Ridwan? Iya Mas, terima kasih. Saya kira memang dalam teori intel itu ada yang disebut dengan smoke screen ya. Smoke screen. Smoke screen itu sederhananya kalau kita mau melakukan serangan ke sebuah markas lawan, maka kita menyiapkan bom asap. Bom asap itu kita lempar, deng gitu. Lalu kan ada smoke-nya, ada asapnya. Sehingga konsentrasi lawan ke smoke ini. Dengan konsentrasi lawan ke smoke ini, kita bisa leluasa melakukan serangan. Nah, itu yang disebut dengan teknik smoke screen. Saya melihat istilah geng Solo ini adalah smoke screen. Ditiupkan oleh pihak-pihak yang akan diuntungkan dengan melempar asapnya ke geng Solo. Padahal identitas geng Solo saja tidak bisa dijelaskan, ya kan? Kenapa mereka tidak berani secara terang benderang untuk menyebut siapa sih geng Solo? Karena mereka sendiri juga tidak tahu. Mereka hanya meraba-raba, orang-orang ini hanya meraba-raba, dan fatalnya adalah Mas Bud, ini tersirkulasi terus di media sosial. Iya. Bahkan kemudian dibicarakan di masyarakat. Sehingga ada kesan memojokkan. Karena Solo ini adalah tempatnya Pak Jokowi, ada rumah Pak Jokowi di situ. Kemudian orang mengasosiasikan, wah ini orang-orangnya Jokowi. Yang menurut saya itu baseless. Itu tidak berdasar. Dan karena itu saya sebenarnya mumpung diundang ke sini, berharap segera Polri ini mengumumkan. Orang-orang yang sudah ditangkap kan banyak ya. Orang-orang yang ditangkap ini kemudian diperiksa, diinterogasi, lalu diumumkan. Siapa sih yang nyuruh mereka itu? Apakah mereka ini membakar karena emosi? Apakah mereka ini membakar karena disuruh? Diberikan uang untuk melakukan kerusuhan? Atau diambil dari tempat-tempat tertentu, di-dropping untuk melakukan kerusuhan? Kalau iya, siapa? Siapa? Dan dikejar. Polri ini kan aparat penegak hukum. Dia tidak ada, kita Indonesia negara hukum. Tidak ada satupun orang di Indonesia yang bebas dari hukum. Kalau dia bersalah ya harus dihukum. Karena itu saya berharap tuh supaya secepat mungkin, sehingga kemudian istilah-istilah itu ya kan, tadi ya geng Solo, orang-orang ini, orang-orang itu segera kemudian bisa diklarifikasi. Di sini saya ini juga agak miris ya ketika geng Solo begini terus teman-teman yang tinggal di Solo ini nggak komentar gitu loh. Iya. Menurut saya ini kan juga sudah mulai membahayakan nama baik Solo sebagai sebuah kota. Kota yang damai, kota yang punya sejarah panjang. Di situ ada sejarah Mangkunegaran, ada sejarah Pakubuwono, ada sejarah keraton. Jangankan pemuda, Kang Ridwan. Tokoh masyarakat atau pejabat publik yang bertanggung jawab di Solo pun kok diam-diam aja, harusnya juga memberikan semacam, nggak juga harus membantah, tapi klarifikasi lah bahwa kami tidak ada kaitannya dengan istilah-istilah yang sekarang muncul secara nasional. Masalahnya kan istilah geng Solo ini sudah menasional sekarang. Ini framing yang jahat dan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kemudian seolah-olah si pembuat framing ini ingin membenturkan kelompok kekuatan Presiden Jokowi yang tinggal di Solo, yang kebetulan anaknya adalah Mas Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presidennya Pak Prabowo, lalu kemudian dinarasikan bahwa dua ini sedang berseberangan. Padahal faktanya kan tidak. Faktanya kan mereka inline, sedang dalam satu barisan. Ada beberapa waktu lalu di beberapa akun yang medsos-medsos itu ya, yang anonim-anonim itu. Misalnya mencontohkan peringatan Maulid Nabi, gitu kan? Kan ada Pak Prabowo, ada Pak Syafri Samsudin, ada Teddy di tengah. Lalu Mas Gibran kan di samping pakai balik coklat tuh. Lalu kemudian dinarasikan tuh, wah nih bener nih nggak kompak nih. Di tengahnya kok ada Teddy gitu ya. Di tengahnya ada Teddy, terus semuanya pakai baju putih, tapi Gibran pakai baju batik. Ini kan narasi-narasi yang dalam situasi hari ini harus dihentikan. Kenapa? Karena ini butuh kekompakan para pemimpin. Kalau kemudian narasinya ini terus dibentur-benturkan,
menurut saya jangan-jangan justru dalang helikopter view di atas ini, dalang utamanya ini memang tujuan utamanya jangan-jangan begitu. Ingin membenturkan itu ya? Ingin membenturkan itu sehingga kemudian muncul distrust. Kelompok presiden menjadi distrust dengan kelompok wapres. Kelompok wapres menjadi sebaliknya. Diadu seolah-olah kelompok wapres dibenturkan. Bahaya. Ini harus dihentikan. Padahal sejatinya ya publik tahu bahwa kemarin Bang Zulfan Lindan ya sebagai pemimpin di Antek Indonesia ya kan tuh kan bertemu dengan Pak Jokowi. Betul, kan nggak sendiri. Betul. Ya sebagai saksi kan ada Pak Darmizal ya kan Ketua Rejo. Kemudian juga Bang Zulfan kebetulan juga diundang ke Hambalang. Ya kan betul. Bersama 6 teman-teman media lainnya dan semuanya itu off the record. Nah, dari situ Bang Zulfan mengatakan bahwa Pak Prabowo mengakuin, Pak Jokowi mengakuin kami ini satu padu, kami ini solid gitu loh. Betul. Makanya ketika tadi Kang Ridwan mengatakan ini berbahaya karena ada upaya-upaya yang sangat jelas ingin membentukkan antar pendukung nih. Ya kan? Karena kan apapun sama kedua-dua pendukung ini sama-sama militan masalah Kang Ridwan. Betul, kalau ini dispute Mas, ya teori sederhana, pihak ketiganya diuntungkan. Iya kan? Iya. Kalau kemudian masing-masing ada distrust, masing-masing ada muncul tidak percaya, maka pihak yang diuntungkan jelas ada. Siapa sih yang paling diuntungkan? Ya sekarang yang sedang bermasalah dengan Pak Jokowi, menurut saya. Pihak-pihak yang sedang bermasalah dengan Pak Jokowi, kalau kemudian Mas Gibran ini dipojokkan, mereka merasa mendapat angin. Seolah-olah mereka ingin menunggangi isu demonstrasi ini untuk dalam tanda petik mengkambing hitamkan Mas Gibran dan keluarganya. Bahaya banget loh. Bahaya banget. Nggak mungkin, hakul yakin saya, nggak mungkin seorang Presiden Jokowi, seorang Wapres Gibran, kemudian dituding menjadi biang kerusuhan. Nggak mungkin. Gimana logikanya? Nggak masuk akal gitu. Nah tapi kan mereka nggak pernah mau terbuka. Mereka takut hukum juga kan kalau nuduh kan. Maka akhirnya apa? Geng Solo. Padahal geng Solo itu siapa? Apalagi menggunakan istilah geng itu kan juga bukan tanpa alasan kan Kang Ridwan. Karena kalau misalnya kelompok Solo kan lebih netral lah kelompok Solo kan. Tapi kalau istilah geng itu kan kalau kita istilah geng itu pasti bayangannya kan adalah mafia, orang jahat, kriminal kan gitu loh. Seolah-olah geng Solo ini kumpulan para kriminal. Kemudian di satu podcast saya melihat ada sebuah thumbnail geng Solo, tapi orang-orangnya yang dicantumin geng Solo itu adalah ada Pak Jokowi dan para menteri, atau orang-orang pejabat tinggi yang pernah menjabat di era kepemimpinan Pak Jokowi. Itulah yang di-framing sebagai geng Solo. Jadi ketika kerusuhan kemarin itu, seolah-olah yang mendalangi ini adalah mereka-mereka yang ada di thumbnail. Bahaya sekali. Bahaya sekali dan publik harus diedukasi bahwa itu tidak benar. Kalau kemudian masyarakat ini menganggap ada ketidakharmonisan antar pemimpin, bahaya kenapa? Karena kemudian iklim investasi bisa kacau. Betul. Lembaga negara bisa terpecah. Nanti ada istilah kan ya, lu orangnya mana? Lu orangnya ini apa lu orangnya itu? Bahaya banget. Kalau pemerintahan sudah terdiverse seperti ini, maka yang terjadi adalah api dalam sekam. Tidak hanya di masyarakat nih apinya, sekamnya. Tidak hanya rumput kering di masyarakat, tapi bisa rumput kering di dalam birokrasi. Maka ini sekaligus pesan, barangkali podcast kita ditonton oleh circle intinya Presiden Prabowo, tim komunikasinya Presiden Prabowo. Saya kira mohon juga difikirkan ada gestur yang menunjukkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo trust sepenuhnya kepada Mas Gibran, bahwa Presiden Prabowo satu padu dengan Presiden Jokowi. Apakah bentuknya? Monggo, mereka yang jago lah protokoler ini bisa atur kan. Apakah misalnya Mas Gibran dan Pak Prabowo ziarah bareng ke Purworejo, ada makamnya kakeknya Pak Prabowo di situ, misalnya begitu, atau ke tempat lain gitu. Tapi ini penting. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemimpin kita ini masih satu, masih bersama-sama menangani situasi yang keotik. Alhamdulillahnya Mas, kita ini bukan kayak Nepal kemarin itu loh. Iya, itu udah ngeri. Mas Bud lihat kan yang Nepal, bagaimana kemudian seorang Menteri Keuangan Nepal itu ditendang masyarakat di tengah jalan, ditelanjangi, dibakar, ada yang rumahnya dijarah dan seterusnya. Alhamdulillah kita nggak begitu, karena sampai ke situ. Karena ada rasa toleransi dan saling jaga yang masih ada di masyarakat. Tapi tadi Mas Bud di awal menyampaikan, kalau kemudian deeskalasi ini tidak kemudian ditata dengan baik, ada kemungkinan ini spike again.
Dalam teori intelijen itu bisa terjadi. Seperti kalau kita EKG jantung tuh. Iya. Ada yang naik, ada Jadi yang turun. kayak rolling coaster. Nah, ada yang naik, ada yang turun. Nah, Iya. bahaya. Karena itu apa? Mumpung ini tensinya lagi turun. Kesempatan konsolidatif itu harus segera dilakukan. Kita sangat bangga dengan Presiden Prabowo kemarin karena mengundang tokoh-tokoh sipil. Iya. Ke istana kan. Ada mantan Menteri Agama, kemudian ada tokoh-tokoh gereja dan seterusnya. Itu bagus banget. Karena kemudian ada komunikasi antara presiden dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil. Nah, sekarang yang saya belum lihat adalah 2. Pertama, gestur kekompakan Presiden Prabowo dengan Mas Gibran. Itu harus dilihatkan Harus lebih maksimal lagi. Harus dipus ke publik. Saya yakin ini tim komunikasi. Iya, moga-moga dengar ya. Moga-moga dengar. Ini yang satu. Video kita ini. Pertama itu. Yang kedua adalah gestur kekompakan TNI Polri, Mas. Oh, itu juga harus dilihatkan ya. Wah, ngeri loh, Mas. Di bawah itu isu-isu soal oknum tentara terlibat mengumpulkan WA grup anak-anak muda dan seterusnya. Ini kan liar banget. Padahal setelah ditelusuri misalnya, ada satu nomor atas nama kalau nggak salah Peltu atau Praka gitu. Namanya ada kan gitu. Ketika dicari di alamat rumahnya, nggak ada orang ini. Ini kan sudah merupakan skenario blaming, skenario fitnah. Orang bisa memasang nama, memakai identitas palsu, lalu mengakali nick untuk pendaftaran register, itu mudah sekali dibuat oleh dalang-dalang itu. Lalu kemudian di framing bahwa ada oknum tentara terlibat menggerakkan kerusuhan. Bahaya. Jadi saya kira 2 tadi kan, gestur antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Yang kedua adalah Panglima TNI dan Kapolri. Ini gesturnya juga harus muncul. Dan kekompakannya jangan hanya dari level pimpinan, Mas Bud, sampai bawah. Dari mulai pimpinan, Pangdam dengan Kapolda, lalu Danrem, turun ke bawah lagi, sampai Kapolsek dengan Danramil. Itu harus mulai muncul supaya kegelisahan-kegelisahan di bawah. Ini adik-adik muda ini kan semangatnya membara loh, Mas. Di batalion-batalion, di markas-markas, itu kan mereka juga punya senjata. Kalau ini dibiarkan, ini juga sekam baru ini. Benar-benar. Rumput savana yang bisa menimbulkan spike ulang. Kalau EKG jantung tadi bisa spike ulang begitu. Kalau ini tidak segera dilakukan pendinginan atau penyemprotan air dingin lah rumputnya biar nggak kering. Gitu. Nah, ketika juga Mbak Ani juga diganti, berdol desa penyingkiran orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo makin masif gitu. Nah, komentar Kak Irma, apakah benar itu para menteri itu adalah benar-benar titipan Pak Jokowi sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang pembuat gosip dan pembuat fitnah ini, Kak Irma? Kalau saya nggak terlalu peduli Bang dengan omongan-omongan mohon maaf ya, omongan receh seperti itu saya nggak peduli gitu ya. Karena menurut saya Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden, itu bayarannya juga mahal loh. Hubungan beliau dengan PDIP jadi sangat buruk, kemudian banyak orang-orang yang pro PDIP misalnya juga kemudian memusuhi beliau. Betul. Gitu ya, nggak kecil loh bayaran yang harus beliau terima. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya gitu ya untuk supaya anaknya bisa mendampingi Pak Prabowo gitu. Padahal kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berkali-kali, Pak Prabowo, Pak Submidasko sudah menyampaikan berkali-kali bahwa itu memang Pak Prabowo minta. Bahkan sampai 5 kali baru kemudian Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Artinya menurut saya sudahlah ya. Pak Jokowi ini kan artinya bekerja, berkeringat untuk bisa menjadikan Pak Prabowo Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Berkeringat loh. Nah, ini kan masalahnya ada orang-orang yang tidak berkeringat tapi mau masuk. Ya, yang mau masuk nih gitu. Ya akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan adalah ngadu domba nih. Ngadu domba ya, bahwa Presiden Prabowo sekarang udah nggak suka lagi sama Pak Jokowi. Ya sudah mau membersihkan semua orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi itu adalah beban dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi, Pak Prabowo mereshuffle siapapun, entah itu orang yang pernah dekat sama Pak Jokowi atau bukan, bagi saya itu hak prerogatif Pak Prabowo. Ya, pasti Pak Prabowo melakukan itu karena evaluasi kinerja. Betul. Bukan karena unsur-unsur politis, kalau menurut saya seperti itu. Karena mereka berdua ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sahabat. Betul. Dan saya yakin gitu ya bahwa nggak ada urusan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam masalah reshuffle gitu. Toh Pak Jokowi juga sudah punya gini. Saya melihatnya gini. Untuk menghormati Pak Prabowo,
Pak Jokowi agar jangan sampai nanti dianggap mau ada matahari kembar dan lain sebagainya. Pak Jokowi itu nggak mau loh jadi ketua umum partai politik. Betul. Dia nggak mau jadi ketua umum partai politik yang ditawarin ke apa namanya ke partai-partai politik, kemudian ke PSI dan lain sebagainya. Dia nggak mau ambil karena dia menghargai itu dan dia nggak mau nanti dituding ada matahari kembar, masih mau berkuasa dan lain sebagainya gitu. Makanya dia nggak mau. Apa nggak dilihat itu sebagai satu hal yang positif ya, bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan, dia nggak mau cawe-cawe, nggak mau ikut campur. Tapi kalau dia sebagai manusia dan punya hak memilih untuk memilih dan dipilih ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya nggak boleh dong ada yang ngelarang dia masih melakukan aktivitas politik, ya nggak apa-apa. Seperti misalnya dia mendukung PSI, itu hak dong. Hak dong, dan nggak boleh orang bilang nggak boleh. Iya toh. Misalnya Pak Presiden sebelum-sebelumnya mau mendukung anaknya, mendukung partainya yang dia pegang, kan nggak ada masalah juga. Masalah. Kenapa nggak dipersoalkan? Kenapa itu nggak dipersoalkan? Kenapa hanya Pak Jokowi yang dipersoalkan? Saya ditanya, Bang, kok Irma ini termul? Ya kan, sampai ada yang nauzubillah min zalik. Wah, gundiknya Jokowi, nauzubillah min zalik. Coba bayangin. Ya, saya cuma bilang, ya saya nggak peduli soal itu. Saya hanya ingin peduli bahwa orang yang saya kenal dan yang saya tahu, ya itulah yang saya bela. Ketika dia dibunuh karakternya, ketika dia dihina-dina gitu, ada perasaan di diri saya yang bilang bahwa ini nggak boleh dong, enough dong gitu ya, nggak boleh dong kalian seperti ini gitu. Hanya itu aja, nggak lebih. Tapi orang mengatakan wah Irma itu diehatnya Jokowi dan lain sebagainya. Enggak. Ketika Pak Prabowo dicalonkan oleh didukung oleh Pak Jokowi, saya dukung Prabowo kok. Terus terang, saya dukung Pak Prabowo meskipun saya di Nasdem. Saya patuh terhadap Nasdem. Untuk mendukung Anies Baswedan, saya patuh. Karena saya juga melakukan aktivitas untuk membantu dengan cara saya. Tapi saya juga punya hak sendiri untuk mendukung Pak Prabowo ketika dia sudah menang. Iya dong. Ketika Pak Prabowo menang, saya dukung dong. Tapi pada saat kami masih dalam kontestasi, saya patuh kepada partai saya. Gitu. Tapi begitu Pak Surya bilang, kita akui Pak Prabowo, kita dukung Pak Prabowo dan kita support Pak Prabowo sebagai presiden, ya kan? Kita semua bergerak dan saya langsung move on. Oh iya dong. Ya begitulah tadi ya sobat-sobat pandangan dari Pak Ridwan Habib. Beliau adalah pengamat intelijen dan juga Ibu Irma Chaniago. Kalau kita rangkum nih dalam dua kasus yang berbeda, yang satu demo rusuh, yang satu itu terkait resapel. Dua-duanya ternyata ada yang mencoba mengadu domba atau ingin Prabowo dan Jokowi serta Gibran bercerai-berai, tidak bersatu. Dan itu tujuan orang-orang jahat. Tadi dijelaskan ya, ada upaya-upaya itu untuk memisahkan Prabowo, Jokowi, dan juga Gibran. Memang sudah kita duga ya, gua pun menduga walaupun gua nggak pakar-pakar amat untuk politik. Cuman kalau kita sambungin puzzle-puzzle ya tentu saja. Coba aja lo cek nih, yang teriak-teriak suka pemakzulan siapa? Ono, pasukan sebelah sono. Dan bukan tadi dua itu aja ya, ditambah lagi kasus yang tidak pernah berkesudahan. Belum ada titik ujungnya, yaitu tuduhan ijazah palsu. Itu juga salah satunya. Bahkan golongan mereka nih ya, sampai ngadu ke Pak Presiden Prabowo untuk turun tangan. Untuk masalah ijazah ini aja. Kan kacau ya. Jelas lah, jelas, sangat jelas ya. Ada oknum di balik kejadian-kejadian ini agar Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi dan juga Pak Gibran itu bisa jalan lah ya, bercerai-berai.
Ya kita doain aja niat-niat jahat dia kagak bisa terrealisasi. Mudah-mudahan kita doainnya begitu aja. Dan yang mencoba-coba itu semoga tobat lah ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.